Hai, jumpa lagi dengan RN Cinema. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Inisial D. Film ini dirilis tahun 2005, di mana dalam film ini menceritakan drama balapan dan sedikit dibumbui dengan adegan erotis. Seerotis apa sih? Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan dengan film menarik lainnya. Dan gak pakai lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan adegan sebuah mobil Toyota AE86 yang sedang ngebut-ngebut sambil ngepot-ngepot di jalanan sepi yang penuh tikungan. Lalu mobil itu berhenti di depan sebuah toko tahu Fujiwara, dan ternyata ini adalah rumah si pengendara mobil tadi yang bernama Takumi Fujiwara. Kita sebut aja si Boy. Di dalam rumah yang berantakan tampak seorang pria parubaya yang sedang tidur. Sampai suara botol yang dipukul si Boy pun ia tidak bangun. Pria itu adalah bapaknya Boy yang bernama Bunta Fujiwara. Tampaknya Pak Bunta tengah mabuk berat. Sampai-sampai saat anaknya menyeret ke atas tangga, lalu tidak sengaja bapaknya terpleset hingga berdarah. Bapaknya sama sekali tidak terusik. Tiba-tiba bapaknya terbangun dan minta sempaknya diganti. Kacau. Ketika hari sudah siang, Pak Bunta terkejut mengetahui bahwa celana dalamnya sudah berganti warna. Ia pun memanggil anaknya dan menanyakan perihal peristiwa gaib tersebut. Boy hanya menjawab sekedarnya sambil bergegas pergi ke sekolah. Dan ternyata Boy tidak pergi ke sekolah, ia malah nongki bersama gengnya sambil menonton anak-anak bertanding baseball. Pria yang memakai kacamata ini bernama Jack Tachibana. Kita sebut aja dia Jack. Ia bermimpi menjadi seorang pembalap. Jack ini anak orang kaya karena bapaknya adalah seorang pemilik pom bensin. Jack pun mengajak Boy untuk bergabung dalam timnya sebagai seorang tukang cuci mobil. Tapi Boy hanya diam aja tak menghiraukan perkataan Jack. Tiba-tiba sekelompok gadis menggunakan rok pendek melintas di belakang mereka. Jack yang berjiwa mesum sejak lahir ini langsung memiringkan kepalanya dan mengintip isi rok tersebut. Setelah itu Jack dengan bangga memberitahukan pada gengnya bahwa salah satu gadis yang bernama Nana Mogi memakai warna putih. Raut muka Boy langsung masam dan ternyata Boy menyukai si Nana tadi. Dan si Boy pernah berkelahi dengan siswa lain karena Nana. Adegan berpindah di dalam sebuah mobil. Di sana Nana sedang bersama seorang pria. Lalu si pria memberikan amplop yang berisi uang kepada Nana. Dan di sebuah pom bensin, Jack tiba-tiba masuk ke ruangan bapaknya. Ia berusaha merampok uang dari bapaknya dan merengek minta 1 juta yen. Tapi bapaknya tetap menolak. Dan si Boy bekerja sebagai pegawai di tempat pom bensin milik bapaknya Jack. Tiba-tiba datang seorang pria berkumis dengan mengendarai Nissan GTR. Ia bertanya tentang dewa balap Gunung Akina. Ia juga menerima info kalau dewa balap itu adalah pemilik pom bensin ini. Pria ini bernama Takeshi Nagasato. Takeshi ini menantang dewa balap untuk balapan dengannya malam ini. Lalu ia pun pergi dari sana. Dan dengan pedenya Jack mengajak Boy untuk pergi bersamanya. Malam hari di lokasi balapan, Takeshi bersama teman-teman pembalap lainnya sudah menunggu di sana. Sambil berbincang dengan Rio yang mereka tunggu akhirnya datang. Ternyata itu adalah Jack dan Boy. Dengan menggunakan kostum pembalap, Jack dengan kumpau mendatangi Takeshi dan Rio. Dan tak ingin membuang waktu, akhirnya mereka bersiap balapan. Balapan pun dimulai. Terlihat Jack sudah mencuri start di awal. Jack yang seorang amatir ini mulai ugal-ugalan dengan mengendarai mobilnya. Hingga di suatu tikungan ia tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya dan menabrak tiang pembatas jalan. Dengan mobil Jack yang sedikit ringsek, ia pun mengantarkan Boy pulang ke rumahnya. Setelah berbincang dengan Rio di warung, Takeshi pun pulang. Di tengah perjalanan, ia lalu dikejutkan dengan sebuah mobil Toyota AE86 dari arah belakang. Hingga pada suatu tikungan, dengan mudahnya ia menyalip Takeshi dan pergi jauh meninggalkannya. Mobil tua ini ternyata milik Boy yang sanggup mengimbangi laju Nissan GTR miliknya. Keesokan harinya Takeshi kembali ke pom bensin dan mengatakan bahwa dirinya semalam dikalahkan oleh sebuah mobil Toyota AE86 yang bertuliskan Toko Tahu Fujiwara. Ia menitipkan salam pada Raja Balap bahwa dirinya akan menunggu kembali pada Sabtu malam di Gunung Akina. Setelah itu Takeshi pun pergi. Semua orang mencurigai si Boy karena bapak Boy pemilik tahu Fujiwara. Lalu bapaknya Jack berteriak bahwa dewa balap tersebut adalah Bunta yang tak lain adalah bapaknya si Boy.
Jack lalu pergi ke rumah Boy untuk menemui bapaknya dan membujuknya agar mau balapan dengan Takeshi Sabtu malam nanti. Namun bapaknya Boy tak menghiraukan permintaan Jack dan fokus dengan tahu-tahunya. Di seberang pom bensin terlihat Nana, gadis yang disukai si Boy, berteriak memanggil Boy yang baru selesai bekerja. Boy dan Nana ternyata sudah saling mengenal lama sejak mereka masih duduk di bangku SD. Sambil berjalan di pinggir empang, Nana meminta maaf pada Boy perihal Boy yang dihukum dengan kepala sekolah akibat berkelahi dengan siswa lain karena dirinya. Tiba-tiba si Boy tersedak saat Nana membisikkan baju renang seksi yang sudah lama ia beli. Di sini Boy malu-malu meong saat Nana mengajaknya berkencan ke pantai dan memeluknya dengan mesra. Ketika sudah di rumah, Boy teringat janjinya dengan Nana. Karena sudah terlanjur berjanji akan berkencan hari Minggu nanti, si Boy pun memberanikan diri untuk meminjam mobil bapaknya. Namun ternyata bapaknya juga berencana menggunakan mobil tersebut. Malam harinya bapaknya Jack mendatangi toko tahu untuk mengajak bapaknya Boy pergi ke bar. Di sana mereka pun minum-minum sambil ditemani beberapa wanita yang seadanya. Dan ternyata ini trik bapaknya Jack. Ia mengorek informasi siapa sebenarnya yang telah mengalahkan Takeshi tempo hari lalu di Gunung Akina. Akhirnya bapaknya Boy mengatakan bahwa selama 5 tahun ini Boy lah yang mengantarkan tahu menggunakan mobilnya lewat Gunung Akina setiap jam 4 pagi. Suatu ketika bapaknya curiga. Boy semakin cepat sampai di rumah saat selesai mengantar tahu-tahu itu. Bapaknya kemudian menaruh segelas air di dalam mobil sebelum Boy pergi mengantarkan tahu dan mengancam tidak boleh ada setetes air pun yang tumpah dari gelas tersebut. Karena bapaknya tahu Boy selalu mengebut saat mengendarai mobil tuanya dan ternyata Boy semakin mahir mengendarai mobilnya. Keesokan paginya Jack merengek pada bapaknya agar dipinjamkan mobil untuk balapan nanti malam. Karena khawatir dengan keselamatan anaknya, ia pun menelpon bapaknya Boy dan memaksanya agar Boy mau ikut balapan malam ini menggantikan anaknya. Malam harinya, demi membantu temannya, si bapak membuat perjanjian dengan anaknya, di mana apabila ia berhasil memenangkan balapan melawan GTR malam ini, ia boleh menggunakan mobilnya pada hari Minggu nanti. Gak pakai kelamaan mikir, si Boy pun langsung ngacir mengambil kunci mobil dari sikil bapaknya. Dan di lokasi balapan sudah berkumpul para pembalap menunggu kedatangan sang dewa balap. Dengan mobil Toyota AE86-nya, Boy pelan-pelan memasuki lintasan. Akhirnya adu kebut pun dimulai. Dengan santai, Boy mulai tancap gas dan ia masih tertinggal di belakang Takeshi. Di saat trek lurus, mobil tua Boy kalah kebut dengan GTR milik Takeshi. Namun, keahlian Boy melejit saat menyalip di tikungan tajam. Dan ini ia buktikan saat di 5 tikungan tajam terakhir. Keadaan semakin tegang saat Boy terus menempel di belakang Takeshi. Boy masih santai mengemudikan mobilnya, hingga akhirnya di 5 tikungan tajam dengan sigap Boy menyalip Takeshi memanfaatkan sisi dalam melewati penutup selokan di sana. Dan Boy pun memenangkan balapannya. Hari yang ditunggu Boy akhirnya tiba. Boy dan Nana bisa nganu berdua di pantai. Nana penasaran kenapa Boy menutupi badannya. Tiba-tiba Nana menarik handuk yang menutupi badannya Boy dengan paksa. Dan ternyata di tubuh Boy terdapat bekas luka pukulan bapaknya. Sejak ditinggal ibunya, setiap malam bapaknya selalu minum-minum dan ketika mabuk, bapaknya sering memukul Boy. Bukannya teronyong melihat luka di tubuh Boy, Nana malah semakin agresif dengan Boy. Dan mereka tampak menikmati masa-masa mereka bisa berduaan tanpa ada yang mengganggu. Sampai saat perjalanan pulang, sebelum keluar dari mobil, Nana memberikan tanda ia berpamitan pada Boy berupa ciuman. Ya, begitulah kira-kira. Sampai keesokan harinya saat Boy bekerja, ia masih aja mesem-mesem dengan kejadian kemarin bersama Nana. Hingga di suatu malam, Jack yang telah membeli Toyota AE86 meminta Boy untuk mengajarinya agar menang balapan mobil seperti dirinya. Tiba-tiba muncul sebuah mobil dari arah belakang dan menabrak mobil mereka dengan sengaja. Pria ini bernama Seiji Iwaki. Ternyata Seiji mengira itu mobil tahu milik Boy. Lalu Seiji segera pergi meninggalkan mereka. Namun, di pertengahan jalan tiba-tiba Seiji sengaja memarkirkan kendaraannya melintang yang mengakibatkan Jack dan Boy hampir celaka. Merasa emosi akan hal tersebut, Boy bertukar posisi dengan Jack dan mulai mengejar Seiji untuk memberinya pelajaran. Setelah adu balap yang sengit, Boy akhirnya mampu mengalahkan Seiji yang hilang kendali dan menabrak pembatas jalan di sana. Keesokan harinya, Boy terkejut melihat Nana ada di rumahnya. Nana sedang membantu bapaknya membuat tahu. Namun, melihat kelakuan cabul bapaknya, Boy tidak betah melihat Nana berada dekat dengan bapaknya dan mengajak Nana pergi keluar. Sepulang dari sana, Boy berpapasan dengan Rio yang sedang menyeting mobilnya. Boy yang penasaran akhirnya bertanya tentang cara menyetem mobil kepada Rio.
Sebagai gantinya, ia menyetujui ajakan balapan oleh Rio sebelumnya. Setelah selesai bertemu dengan Rio, Boy lalu pulang. Di tengah perjalanan, Boy bertemu dengan Seiji dan kali ini ia bersama pembalap lainnya yang bernama Kyochu Sudao. Mereka berniat membalaskan dendam Seiji tempo hari yang kalah dari Boy. Ia pun mengejar mobil Boy dan berhasil menyalipnya. Boy yang berusaha mengejar kewalahan hingga mobilnya mencapai batas kepunahan. Dan akhirnya mobil Boy pun berhenti dan mogok di jalan. Radiator mobil tua itu tidak sanggup menahan panasnya mesin yang diforsir secara berlebihan. Lalu datanglah Ryosuke dan timnya bersamaan dengan Sudao dan Seiji yang sengaja berbalik arah untuk mengolok-olok Boy. Keesokan harinya, Rio kembali menjumpai Boy untuk menawarkan balas dendam di balapan selanjutnya dengan menggunakan mobil miliknya. Namun Boy menolak. Ia hanya ingin balapan menggunakan Toyota AE86 milik sang bapak. Hari-hari pun berlalu. Boy dikejutkan kembali dengan berita sang bapak yang mengatakan bahwa Nana akan berada di rumah ibunya selama 2 minggu ke depan. Galau mendengar hal tersebut, Boy pun mulai banyak melamun dan uring-uringan gundah gulana. Di sisi lain, ternyata Pak Bunta sedang mempersiapkan mesin balap baru untuk Toyota AE86 miliknya. Pak Bunta lalu membawa mobil tersebut ke SPBU di mana Boy sedang bekerja di sana. Malam harinya, Boy mencoba mesin baru mobilnya tersebut di Gunung Akina, ditemani Rio dan Takeshi. Namun, sepertinya Boy masih belum bisa mengendalikan mesin baru dari mobil tersebut. Hingga di keesokan harinya, sang bapak mengajarinya cara mengendalikan mesin buas tersebut. Di adegan lainnya, si mesum Jack sedang melobi salah satu pegawai SPBU bapaknya agar mau bercocok tanam dengan dirinya. Sesuai prediksi saya, si mesum ditolak dan mendapat hadiah tamparan dari si wanita tersebut. Lalu tiba-tiba muncullah sebuah mobil Mercedes mewah yang keluar dari dalam hotel, di mana Jack tanpa sengaja melihat Nana berada di dalam mobil tersebut bersama seorang pria. Ia pun melaporkan hal ini kepada Boy, dan di luar dugaan, Boy yang tidak mempercayainya memukul Jack tepat di wajah jeleknya. Hati Boy pun hancur mendengar berita tersebut. Ia berusaha menelpon Nana namun tidak ada jawaban. Hingga hari yang ditunggu pun tiba. Rio dan para pembalap lain sudah berada di lokasi balapan. Lalu datanglah Boy dengan mobil bermesin barunya. Kali ini balapan melibatkan 3 orang, yaitu Rio, Sudao, dan Boy. Di awal tampak Sudao memimpin diikuti Rio, lalu Boy menyusul di belakang. Namun sebelum memasuki terowongan, Rio tampaknya sengaja memperlambat laju mobilnya dan membiarkan Boy menyusulnya. Ternyata ini merupakan strategi Rio agar bisa mengetahui cara Boy dalam menyalip lawannya. Tiba di suatu tikungan, Boy berhasil mendahului Sudao diikuti oleh Rio yang menyusulnya. Sudao berusaha kembali menyalip mereka berdua dengan sekuat tenaga, namun ternyata tidak semudah itu. Saat panitia memberitahukan bahwa ada sebuah mobil lain yang melintas di jalur balapan, Sudao yang berambisi mengalahkan Rio dan Boy malah tancap gas yang mengakibatkan mobilnya terjatuh ke dalam jurang. Mobilnya pun hancur, namun Sudao berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Kini tersisa Boy dan Rio di 5 tikungan terakhir. Rio berhasil menyalip Boy di tikungan terakhir. Lalu Boy teringat nasihat dari bapaknya yang membuatnya kembali mampu menyalip Rio di tikungan terakhir dengan gaya menyetirnya yang santai. Dan akhirnya Boy resmi dinobatkan sebagai dewa balap Gunung Akina. Setelah balapan itu selesai, Rio mengajak Boy untuk bergabung dengan tim balap yang baru dibentuknya. Namun Boy belum memberikan kepastian kepada Rio. Boy lalu pergi untuk mengunjungi rumah Nana. Saat turun dari mobil, tanpa sengaja Boy melihat Nana yang baru saja turun dari sebuah mobil Mercy mewah dan dikecup oleh seorang uncle-uncle. Boy merasa hancur terhianati, lalu pergi meninggalkan Nana yang berteriak memanggil namanya. Sesampainya di rumah, Boy menghubungi Rio dan menerima tawarannya tadi untuk bergabung bersama tim balapnya, dan film pun berakhir. Menurut kalian gimana film ini? Kayaknya membagongkan ya. Oke, sampai sini aja dulu pembahasannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam RN Cinema.